tinggi ya, 40% Bapak Ibu, bayangkan ya. Kalau CV-nya sudah baik, kita sudah menyimpan skor 40. Kalau diminta nanti minimal yang lolos adalah 80, nah kita sudah nyimpan 50% dari CV. Jadi kita nggak usah mikir sudah ada di sini. Karena itu saya sarankan Bapak Ibu untuk sering-sering mengupload. Kalau kita sudah punya karya, upload di Siletap Mas. Jadi tidak akan hilang dan itu akan ternilai untuk setiap kali kita akan mengusulkan itu CV itu apa. Sehingga kita harus sering-sering membuat publikasi Bapak Ibu. Internasional pun tidak terkait dengan riset, tapi kita bisa melakukan riset mandiri, kita bisa melakukan riset kolaborasi dengan teman-teman, misalnya sesama anggota adopsi yang satu bidang, misalnya bidang FIBA gitu ya. Di UNY ada siapa ini? Ada Mbak Ari, Mbak Ari kita kolaborasi. Di UPI ada saya, ada bisa. Mari kita membuat riset tentang FIBA yang saling kolaborasi. Jadi kita bisa menulis di jurnal dan itu nanti bisa menjadi CV kita di Siletap Mas yang akan membantu kita dalam penilaian ini, karena seperti tadi sangat sudah 40 sendiri untuk jejak rekam. Nah kemudian baca banyak referensi yang terkait dan yang update ya Bapak Ibu, karena nanti di daftar pustaka itu juga dinilai update tidak, dari jurnal tidak gitu. Karena yang terpenting sekarang untuk proposal riset itu diharapkan itu dari jurnal, ya, dari jurnal, sehingga kita akan lebih update dari ini semua. Kemudian tuliskan lebih dahulu, kemudian yang lain bahasa itu carry gitu ya. Karena nanti yang penting ide muncul dulu, nanti kaitannya dengan tata bahasa itu nanti direview bareng. Kemudian perhatikan kejelasan setiap kalimat ya, jangan sampai disebutkan di pendahuluan nanti disebutkan. Kemudian gunakan gambar yang baik, saya lanjutkan. Jadi gambar itu sifatnya standalone ya, dia ada gambar sudah terjelaskan dengan baik gitu ya. Kemudian proposal final ya, kalau kita akan usulkan, mohon dibaca oleh rekan yang lain atau anggota tim atau mungkin mempunyai bidang ilmu yang sama, sehingga nanti ada masukan kaitannya dengan proposal final itu Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah luar yang janjikan, jangan sampai kita menjanjikan luaran tapi tidak tercapai. Tapi saat ini kaitannya dengan luar sudah tercenang secara otomatis ya. Jadi itu luaran wajib itu sudah pasti harus tercapai ya. Itu luaran tambahan itu nanti yang juga akan dihitung oleh Dikbud. Kalau kita akan tidak menjanjikan luaran wajib itu, tapi di luaran tambahan nanti misalnya jurnal indeks Scopus gitu ya. Nah, kemudian itu ternyata kita publish di luar tambahan, nanti luaran jurnal ini akan diberi insentif. Nah itu ada list besarannya itu. Kalau tidak salah kalau jurnal Scopus itu 20 juta. Jadi ada tambahan nanti kalau kita mengklaim keluaran tambahan kita. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan lagi kaitannya dengan 5 pertanyaan sebelum kita melakukan penelitian. Ada hal yang harus diberikan, yaitu what, why, how, when, and resource. Jadi apa, mengapa, bagaimana, kapan, dan sumbernya ini harus jelas. Misalnya apa, jadi topik penelitian atau masalah penelitian harus diberikan secara jelas dan spesifik. Kemudian masalah penelitian bersifat researchable, artinya secara teoris dapat dipecahkan dalam penelitian. Kemudian masalah penelitian bersifat manageable, artinya secara teoris dapat ditangani dengan baik. Itu pertanyaan buat. Kemudian lainnya harus dijelaskan dengan baik. Tadi cukup penting, urgent, dan mempunyai manfaat yang banyak bagi masyarakat. Nah, itu penting. Kemudian tolak ukur penting dapat dari faktor-faktor, ada kontribusi, ada nilai tambah ekonomi, adanya kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,
adanya kontribusi pada pembangunan bangsa, wujud implementasi dari hasil riset. Nah ini salah satu indikator nanti yang bisa menentukan how, why-nya. Kalau how-nya itu harus dapat dijelaskan secara baik, bagaimana penelitian tersebut dapat dijalankan, rencana penelitian harus dapat dirumuskan dengan jelas, metode, tahapan, hasil yang diharapkan harus jelas. Kemudian waktu pelaksanaan, nah ini kaitannya dengan when, harus jelas juga bagaimana pas menyusun datanya, analisisnya, sampai kita membuat luarannya, membuat papernya dan sebagainya, terjelaskan dengan baik. Kemudian sumber daya juga sama, jadi dalam kaitannya dengan sifat penelitian yang reachable dan non-reachable, tapi dirumuskan dengan sumber daya yang diperlukan. Mitra riset, Bapak Ibu nanti saya akan adopsi menjadi mitra riset Anda, selain untuk kita juga ini merupakan nilai plus karena mitra kita dari asosiasi, yang di asosiasi itu banyak teman-teman kita di bidang ilmu kita. Kemudian sumber daya tersebut diantaranya memiliki SDM-nya, memiliki fasilitasnya, misalnya peralatan, ruangan, BKK, dananya memang mahal. Jadi kita harus juga bermitra dan mungkin ada yang sifatnya in-kind maupun in-cash. Kemudian dukungan network dari dalam maupun luar negeri. Nah, kalau ini proposal kita disetujui, laporan harus on time Bapak Ibu ya. Mengenai internal, eksternal, capaian kerjanya, output sampai di mana. Kemudian usaha target yang dijanjikan dalam perusahaan dapat dilampaui. Dilampaui nanti ada tambahan presentasi laporan dengan sebaik mungkin. Kemudian apa yang untuk tahun-tahunnya, kalau itu risetnya multi years. Kemudian laporan harus ditata dengan baik karena perlu SPG juga ya. Nah, pada tahun 2021 itu kemarin riset ini yang ditawarkan oleh IP dan ini yang diadakan 2021. Tapi diadakan nanti 2022 ini semua bisa dibuka skemnya Bapak Ibu. Kalau kemarin dari teman-teman yang akan dibuka. Nah, untuk strategi penyusunan, jadi ada rancangan tujuan dan luaran penelitian dulu, Bapak Ibu. Kemudian ada rancangan pihak yang perlu dilibatkan. Di sini misalnya kalau kita riset, kita di perguruan tinggi ya kita berkomunikasi dengan perguruan tinggi itu. Oh, kita berkolaborasi dengan asosiasi, misalnya adopsi, kalau budaya adopsi, gitu ya. Itu yang harus kita lakukan juga. Kemudian memahami komponen umum dan tahapan penilaiannya. Nilainya seberapa nanti akan saya sampaikan skornya mana-mana saja. Kemudian menjadikan semua komponen khusus proposal secara lengkap dan harus sesuai dengan panduan. Harus sesuai dengan panduan secara lengkap. Nah ini misalnya untuk rancangan tujuan dan luaran itu misalnya kita berikan dasar. Oh TKT-nya 1 sampai 3. Jangan lebih dari itu Bapak Ibu. Kalau lebih nanti tidak. Kalau terapan itu TKT-nya 4 sampai 6. Ya, harus menghasilkan KI ya, Technical Project untuk bawah. Jadi sampai KI karena ini terapan. Kemudian yang kedua, rancangan dengan pihak terlibat. Kita misalnya bidang dasar itu melibatkan struktur mitra, seperti misal adopsi atau mungkin prodi-prodi yang nanti langsung menjadi objek penelitian kita. Kita mintakan PKS-nya dengan kerjasama itu nanti dilampirkan. Mereka seperti yang menjadi mitra riset kita. Kalau yang terapan mungkin lebih multidisiplin ya, lebih banyak. Ya. Ini akan lebih baik kalau multidisiplin karena terapan. Jadi kita ada yang butuh di konsepnya, ada yang di implementasinya, teman-teman yang pengalaman yang sering melakukan riset. Kalau kita dari SKP mungkin yang lebih banyak di lapangan adalah guru gitu ya. Jadi kita harus melibatkan ini juga. Kemudian untuk memahami komponen umum, tahapan seleksi kita itu misalnya administrasi, kualifikasi, rekam jejak, dokumen pendukung, ketan pada ketentuan, kemudian penilaian usulan, jadi rekam jejak, substansi dan RAP itu yang harus diperhatikan. Nah, kemudian atau kualifikasi rekam akademis itu kan yang terapan PDUBT kan harus S3 minimal AA atau S2 memang. Jadi ini harus itu, kalau tidak ya Bapak Ibu saat ini yang mungkin sebagai anggota tim itu belajar. Ya nanti
bisa disebut sudah rekor kepala. Nah, kemudian administrasi lainnya misalnya dokumen sebagai ketentuan. Jadi jumlah kata kan ada ketentuannya itu. Latar belakang harus 500, metode harus 500, teorinya harus itu harus sebagai contoh yang untuk dasar ini. Yang untuk dasar ini semua boleh menggunakan. Jadi ini nanti sudah ada di aduan Bapak Ibu, jadi nanti bisa dibahas lebih lanjut. Ini yang untuk terapan. Tapi perlu disadari di sini Bapak Ibu. Ini tampak budaya. Nah, ini misalnya untuk skor ya. Ini adalah untuk penelitian dasar dan penelitian terapan. Ini sama saja dengan nanti PDUPT dan PTUPT. Yang membedakan nanti akan saya bacakan di bawah. Tapi yang penting PD atau PDUPT itu nanti skornya ini Bapak Ibu. Untuk rekam jejak itu nilainya sudah 40. Sama 40. Tapi yang membedakan antara dasar dan terapan, kalau dasar itu publikasinya skornya sudah 20. Jadi kalau sudah publikasi banyak, nilainya sudah 20. Tapi yang terapan harus KI-nya yang dihitung. Nah, kalau terapan kita yang sering mendaftarkan kita di Kemenhukam ya, untuk mendapatkan HKI. Kita punya buku kita daftarkan, kita punya produk apa misalnya ibu kita daftarkan. Jadi nanti skor di sini bisa maksimal yang 15. Nah, terus substansi ini kan banyak di kebaruan. Nah, ini bisa disiasati dengan apa? Dengan apa tadi? Referensi kita harus update 5 tahun terakhir dari jurnal. Nah, yang kedua apalagi yang skornya banyak? Luaran. Nah, luaran kita harus menyebutkan luaran kita, jurnal sastra kita mana, disebutkan sampai grade-nya detail. Nah, itu sudah jelas. Kalau sudah itu nanti skornya bisa maksimum. Kalau itu sudah terpenuhi kan nilainya itu sudah 40, 50, sudah 75. Kalau 18 tinggal sedikit lagi. Kata bukan mitra ada kan sudah tambah 5. Oh, tambah roadmap, sudah ada roadmap tambah 5 lagi. Jadi seperti itu. Kan sangat mudah kalau kita sudah tahu skornya itu untuk memenuhi. Nah, kemudian yang PPS, PDD atau perusahaan tesis dan sebagainya ini lebih mudah lagi ya, karena jejak rekam tidak dinilai. Karena nanti yang mengusulkan itu adalah pembimbingnya. Tapi dilihat skor di sini paling banyak apa? Oh, kebaruan. Disiasati dengan tadi referensi yang update. Apalagi yang 20. Oh, luaran sama tadi. Jelas nanti sesuai metode dan pustaka. Nah, ini nanti yang skor tinggi ini yang nanti kita siasati bagaimana untuk memenuhinya. Nah, kemudian proses pengusulan ini kita isi semuanya. Kemudian itu sudah ada nanti secara online. Kemudian identitas juga secara online sama. Kemudian lembaga pengusul dari LPPM masing-masing. Kemudian ringkasan perhatikan hanya 500 kata ya. Isi ringkasannya itu dengan tulis maksimal 5 kata kunci. Kemudian di latar belakangnya di 500 kata juga, isinya itu latar belakang dan